Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman.
tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, umat-umat pemenang, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Mari kita sama-sama tinggikan nama Tuhan. Come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita ceritakan kebesaran Tuhan kita, amin. Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita sama-sama. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama nyatakan, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kami akui kebenaran-Mu Tuhan, kebesaran dan keagungan-Mu Yesus. Ceritakanlah segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Mari lebih lagi bagi Tuhan yang besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji,
Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari pagi ini kita bawa korban syukur kita yang terbaik. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Biar kita sama-sama kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sama-sama katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, ialah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Engkaulah Yesus Tuhan kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, ialah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tuhan, tiada janji seperti
haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua bahu dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua bahu dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu mengerti bebanku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Lagu ini sungguh sangat luar biasa, membawa berkat bagi banyak orang. Diberkatilah penulis atau pengubah lagu ini karena tentu telah menjadi berkat bagi banyak orang. Hari-hari ini mungkin banyak orang yang sedang mengalami keterpurukan dan merasa sendiri karena yang lain pun juga mengalami masalah yang sama. Tetapi lagu ini mengatakan bahwa saat kita mengalami beban yang berat, tetap ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk menolong kita. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai keterpurukan, kesendirian, masalah yang begitu berat yang mungkin sedang menimpa banyak orang. Dan apakah
kita bisa survive terhadap hal itu. Nah, ada dua pertanyaan yang paling mendasar yang berkenaan dengan hal ini. Yang pertama adalah, masalahku ini terlalu berat, lain daripada yang lain. Apakah Tuhan sanggup untuk menolong masalahku? Itu pertanyaan mendasar yang pertama. Dan pertanyaan mendasar yang kedua adalah, kalau kita mengerti bahwa Tuhan memang sanggup menolong, pertanyaan yang kedua adalah, tetapi apakah Tuhan itu mau menolong aku? Mungkin orang lain ditolong oleh Tuhan, tetapi apakah aku secara pribadi, siapakah aku ini? Aku orang penuh dosa, aku orang penuh kelemahan, aku kurang iman. Apakah Tuhan mau untuk menengok aku? Apakah Tuhan mau untuk menjamah aku? Adakah pertolongan bagiku secara pribadi? Itu adalah pertanyaan yang kedua. Nah, saudara-saudara, mari saya ingin mengajak kita untuk menerima jawabannya. Bukan dari kata orang, tapi apa kata firman Tuhan, jawaban dari firman Tuhan. Kita akan mempelajari pada kesempatan ini. Tetapi sebelumnya, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang padamu pada kesempatan ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara dalam hati kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus, pimpin ya Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menegur kami, dan firman-Mu yang menuntun membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, saat ini dunia mengalami masalah yang sama. Semua orang mengalami masalah yang sama. Masing-masing punya beban yang sama. Masing-masing punya kesulitan yang sama, saudara-saudara. Dan bisa dibilang bahwa saat ini tidak ada orang yang kuat, tidak ada negara yang kuat. Negara kuat juga mengalami masalah yang sama, lagi pusing dengan hal yang sama, saudara-saudara. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, maka seolah-olah orang ya terpaksa berjalan masing-masing, berjalan sendiri-sendiri dengan masalahnya sendiri-sendiri. Saudara-saudara, ambil contoh ya, saya ambil contoh aja, misalkan saat ini PHK terjadi di mana-mana. Banyak perusahaan mengalami masalah, terpaksa mengurangi orang, sehingga PHK terjadi di mana-mana. Nah, kalau ada orang sedang mengalami PHK, kemudian melihat bahwa banyak perusahaan juga sedang justru mengurangi, bukan mencari karyawan baru, tetapi mengurangi. Dan itu terjadi di mana-mana. Kemudian apa yang bisa terpikirkan oleh orang yang mengalami PHK? Maka pertanyaan adalah, lalu bagaimana nih baiknya? Aku sudah di PHK, kemudian yang lain juga menyusul. Apakah ada kesempatan? Apakah ada harapan? Karena masalah terjadi di mana-mana. Nah, ini yang saya bilang, bahwa kalau kita mengalami suatu masalah, maka pertanyaan yang pertama adalah, masalah ini begitu besar, spesifik, lain daripada yang lain. Apakah masih ada pertolongan? Apakah Tuhan sanggup melakukan sesuatu? Apakah Tuhan bisa mengubahkan kondisi yang buruk ini? Nah, saudara-saudara, saya teringat ya kepada satu peristiwa di dalam Alkitab, yaitu di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai dengan pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Nah, saudara mungkin nanti bisa ulangi lagi setelah ini untuk membaca dengan seksama. Tetapi tentu kita tidak membaca untuk kesemuanya itu.
Nah, ini mengatakan bahwa menceritakan tentang Samaria dikepung ya oleh bangsa Aram. Israel dengan ibu kota Samaria, dan Samaria suatu saat sedang dikepung oleh Ben-Hadad, ya, Raja Aram. Nah, karena dikepung, ya saudara, dikepung sehingga menyebabkan penduduk Samaria dan juga beserta rajanya yang ada di Samaria itu tidak bisa keluar kemana-mana, sehingga terisolasi, seperti embargo, ya, mengalami embargo, isolasi, tidak bisa kemana-mana, semuanya harus memakai resources yang ada setempat, ya. Nah, sehingga akhirnya setelah sekian waktu, maka keadaan sangat buruk, ya. Terjadi inflasi, harga-harga begitu mahal harga yang ada di sana, kelaparan terjadi di mana-mana, banyak masalah di mana-mana, ya. Kehidupan sosial juga bermasalah di sana. Nah, kalau sudah baca, ya, itu ada dikisahkan apa masalah-masalah yang terjadi yang begitu berat, saudara. Nah, tetapi kemudian pada waktu itu nabi yang hidup pada waktu adalah Elisa, ya. Nah, di situ Elisa mengatakan begini, dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah, saudara, mungkin saudara tidak perlu perhatikan apa arti sukat tepung, sesikal, dan sebagainya, tetapi itu bisa dicari di dalam kamus untuk mendapat pengertian, untuk konversinya, supaya kita bisa mengira-ngira tentang masalah harga. Tetapi intinya adalah begini, saudara-saudara, yang terjadi adalah pada waktu Samaria, ya, kondisi kelaparan, kondisi semua orang mengalami masalah yang sama, tidak ada pertolongan, kemudian harga begitu mahal, ya, inflasi begitu tinggi, harga-harga barang begitu melambung mahal, sulit untuk diperoleh, saudara-saudara. Nah, tetapi kemudian, ya, ada seorang nabi, Elisa, berkata bahwa besok kira-kira waktu ini, bukan minggu depan, bukan tahun depan, tapi besok, di tengah-tengah keterpurukan, besok kira-kira waktu ini, maka sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan seterusnya, yang artinya diterjemahkan adalah masa krisis berakhir. Besok masa krisis berakhir, besok inflasi akan berhenti, berbalik, kondisi menjadi harga-harga kemudian menjadi normal atau bahkan menjadi murah, seperti itu. Nabi Elisa mengatakan seperti itu. Sesuatu yang mustahil, ya, di saat semuanya sedang buruk, tiba-tiba ada janji, ada firman mengatakan besok semuanya akan beres. Nah, kemudian di sini dikatakan, ya, ada seorang perwira, ya, dikatakan gini, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini adalah satu contoh, ya, di mana mengkisahkan tangan ajaib Tuhan itu tidak terbatas untuk melakukan segala perkara. Saudara bisa membayangkan bahwa suatu kota, suatu Samaria lagi terpuruk, lagi terkepung, kemudian masalah yang saya ceritakan itu tadi, dan kemudian dikatakan bahwa besok semuanya akan jadi beres. Maka ada seorang perwira mengatakan, mana mungkin itu terjadi? Tetapi Nabi Elisa mengatakan, engkau akan melihatnya.
tapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah bahwa ada 4 orang kusta yang berada di luar kota, ya, di luar Samaria. Namanya karena orang kusta tidak boleh berada bersama-sama dengan seluruh penduduk yang ada, tapi harus terpisah di luar kota. Nah, 4 orang kusta ini ngomong satu sama lain. Dia bilang begini, kalau kita diam di sini, kita akan mati karena kelaparan. Cobalah kita datang ke kumpulan tentara Aram itu. Barangkali mereka akan membiarkan kita hidup. Ya kalau mereka akan membunuh kita, ya sudahlah, kondisinya sama. Kalau kita di sini toh mati juga. Maka ke-4 orang kusta itu kemudian mendatangi perkemahan tentara Aram yang sedang mengepung kota Samaria. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi adalah sebelum hal itu, ya, maka Tuhan membuat sesuatu yang mana tentara Samaria itu mendengar, seolah-olah mendengar ada satu bala tentara yang begitu kuat yang akan melawan dari tentara Samaria itu, dan mereka merasa kalah kekuatan jauh, sehingga mereka kemudian akhirnya lari terbirit-birit dan tanpa membawa perbekalannya, sehingga ditinggal begitu saja, ya. Mereka melarikan diri, sekonyong-konyong lari begitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa banyak perbekalan, ya, banyak harta benda, perbekalan yang ditinggal begitu saja. Dan ke-4 orang kusta tadi sampai ke perkemahan orang Aram dan menjumpai bahwa semuanya tergeletak begitu saja. Mereka senang, saudara-saudara, sehingga mereka pertama-tama coba mengambil untuk menyimpan untuk diri mereka sendiri. Tapi kemudian ada satu yang berkata, wah, kita salah nih kalau begini. Kita mesti cerita kepada raja. Ya, singkat kata mereka kemudian mendatangin pintu gerbang Samaria dan bilang bahwa ada harta benda yang ditinggalkan oleh tentara Aram. Mereka sudah pergi. Dan singkat cerita, meskipun sempat ragu-ragu, tapi kemudian Raja Israel kemudian memerintahkan untuk menyelidiki, dan benar itu terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tepat seperti apa dikatakan oleh Nabi Elisa, ya, bahwa harga besok, kira-kira waktu ini, harga akan menjadi murah atau menjadi normal atau murah kembali. Dan diceritakan bahwa perwira yang tadi mengatakan mana mungkin, ya, sekalipun Allah menciptakan langit, tingkap-tingkap langit, mana mungkin itu terjadi. Dan itu ternyata terjadi, tetapi dia hanya bisa melihatnya. Kenapa? Karena dia ada di pintu gerbang, dan karena begitu ramai orang, diceritakan bahwa si perwira itu kemudian jatuh dan terinjak-injak dan mati. Dia melihat apa yang dikatakan Nabi Elisa benar, apa yang dikatakan di firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Elisa benar, tetapi dia tidak mengalaminya. Nah, saudara, ini satu kisah yang sangat memberkati saya secara pribadi, ya. Dan kisah ini menggambarkan, memberikan pengertian pada kita bahwa apa? Saudara-saudara, tidak ada satupun perkara, masalah, ya, entah itu masalah skop kecil atau bahkan masalah skop yang besar. Nah, seperti yang terjadi saat ini, tidak hanya bicara tentang pribadi kita, tidak hanya bicara terjadi kompleks kita, tidak hanya bicara terjadi kota kita, bahkan tidak hanya bicara terjadi negara kita saja, tetapi terjadi di seluruh dunia. Masalah yang sama, persoalan-persoalan yang sama. Para pemimpin bangsa sedang pusing dengan memikirkan hal-hal atau perkara-perkara, masalah-masalah yang sama dan mempunyai kesulitan yang sama. Semua orang punya masalah yang sama. Di tengah-tengah hal yang seperti ini, saat orang tidak bisa berkata, tolong kami punya masalah. Ya, mereka pun juga punya masalah.
Nah, saat seperti itu, tetapi saudara-saudara mesti percaya bahwa Tuhan, bagi Tuhan itu tidak ada satupun yang mustahil. Saudara-saudara, Dia Allah yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Tuhan itu yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pada saat bumi masih kosong, masih diceritakan di dalam kitab Kejadian, masih tidak ada terang gelap, ya, artinya tidak ada pemisahan terang dan gelap, semua bumi gelap, ya. Kemudian dikatakan Tuhan berfirman apa? Jadilah terang. Maka terang itu jadi, dan seterusnya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian. Nah, saudara, ini perkara yang mudah bagi Tuhan. Tuhan tinggal berfirman dan semuanya terjadi. Saudara-saudara, mungkin saudara juga ingat, ya, bahwa contoh lain lagi pada waktu ke-10 tulah di Mesir, ya. Di situ tulah-tulah terjadi menimpa orang Mesir, tetapi Tuhan itu sanggup membuat perbedaan, ya. Tanah Goshen di mana bangsa Israel itu menetap itu tidak tertimpa tulah. Nah, ini kemahakuasaan Tuhan. Ada begitu banyak mujizat yang bisa kita saksikan, yang kita bisa baca di dalam firman Tuhan. Lazarus yang sudah mati membusuk 4 hari. Tuhan Yesus berkata, Lazarus, bangkitlah, bangunlah, keluarlah Lazarus. Maka firman Tuhan Yesus berfirman, dan kemudian apa yang terjadi? Tubuh yang sudah membusuk itu Tuhan sanggup untuk membangkitkan menjadi hidup, saudara-saudara. Sesuatu yang mustahil Tuhan sanggup lakukan. Mungkin saudara teringat kepada kisah di Yeskiel, tulang-tulang kering, ya. Di situ Tuhan menyuruh untuk hambanya untuk mengatakan tulang-tulang kering bernubuat tulang-tulang kering supaya dibangkitkan kembali. Kemudian apa yang terjadi? Tulang-tulang kering bergerak, kemudian bertemu, ya, membentuk tubuh manusia, kemudian timbullah daging, kulit, dan seterusnya, dan sampai kemudian akhirnya dihembuskan napas hidup, dan kemudian tulang-tulang kering menjadi tentara yang sekumpulan tentara yang besar. Saudara-saudara, tidak ada satu perkara pun, ya, yang Tuhan tidak sanggup untuk lakukan. Ya, tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pertanyaan pertama tadi adalah bahwa saat ini semua mengalami masalah yang sama. Tidak ada seorang pun yang kita bisa lari atau minta pertolongan, karena semua orang juga mengalami masalah yang sama. Tetapi saudara-saudara, ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau saudara pada saat ini sedang mengalami beban yang berat, sedang mengalami satu persoalan yang buat saudara berpikir bahwa rasanya mustahil aku mendapatkan pertolongan, mana mungkin, begitu berat. Nah, saudara-saudara, tetapi buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup untuk menolong. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita semua sudah mempunyai pengertian, ya, bahwa tidak ada satupun masalah yang Tuhan tidak sanggup untuk menyelesaikan, apapun itu. Kalau kita sudah punya pengertian seperti itu, maka pertanyaan mendasar yang kedua yang terjadi seringkali adalah bahwa apakah Tuhan itu mau peduli dengan aku secara pribadi? Aku, bukan orang lain.
Mungkin kalau orang lain, aku mendengar banyak kesaksian, tetapi aku secara pribadi, apakah aku ini akan dilihat oleh Tuhan? Apakah benar Tuhan mau untuk menolong menjamah aku? Nah, saudara-saudara, sebetulnya ini adalah merupakan suatu ungkapan atau suatu kesadaran batin ya secara pribadi yang bicara tentang apa ya? Ada dua hal sebetulnya. Pertama adalah bicara tentang kesadaran akan dosa, dan kedua bicara tentang iman. Nah, kita bicara dulu tentang dosa ya saudara. Nah, saudara-saudara, kesulitan yang seluruh dunia sedang alami ini, biarlah ini boleh menjadikan satu kesadaran semua orang bersama ya, kesadaran massal, kesadaran banyak orang bahwa kita masing-masing benar, kita harus memeriksa hidup kita masing-masing. Kita harus mengevaluasi hidup kita. Apakah kita ini hidup berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan maunya Tuhan? Nah, saudara-saudara, di dalam Hosea 4 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan buat saudara-saudara. Hosea 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Saudara-saudara, ini merupakan kondisi ya, di mana pada saat Hosea hidup waktu itu ya, Israel mengalami kemerosatan rohani yang begitu parah. Bangsa Israel melupakan akan firman Tuhan dan mereka hidup kacau sekali ya. Mereka tidak lagi mempedulikan akan kebenaran firman Tuhan, tidak mau diajar oleh firman Tuhan, tapi hidup maunya sendiri, hidup dalam segala kebejatan moral, hidup dalam segala kejahatan. Nah, saudara-saudara, di situ kemudian Tuhan selalu memperingatkan, ya, mengutus nabi-nabinya, mengutus hamba-hambanya untuk memberikan peringatan pada orang Israel, tetapi mereka tetap tegar tengkuk, mereka tetap dablek, mereka tetap bandel, tidak mau dikasih tahu. Oleh sebab itu, ya, Tuhan menghajar mereka. Tujuannya supaya apa? Mereka boleh disadarkan, mereka boleh bertobat. Nah, apa yang terjadi? Seperti yang tadi, untuk lebih jelas lagi ya, dikatakan, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu? Dikatakan hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan, penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Saudara-saudara, itu dosa, kehidupan hidup dalam dosa. Sehingga apa? Sehingga bangsa Israel dihajar oleh Tuhan supaya terjadi pertobatan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, hidup dalam dosa itu menyebabkan kita tidak bisa mengalami pertolongan dengan Tuhan. Seperti di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
saudara-saudara dikasih Tuhan, biarlah kondisi pada saat ini, sekali lagi saya katakan bahwa semua orang, semua bangsa mengalami, semua manusia mengalami masalah yang sama. Biarlah ini menjadi suatu peringatan, suatu pelajaran, suatu cambuk ya, bagi masing-masing orang, masing-masing kita, untuk kita introspeksi, untuk kita mengecek kehidupan rohani kita, apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, saudara-saudara. Dan saudara, kalau Tuhan izinkan kesulitan yang besar terjadi, sekali lagi itu Tuhan punya maksud untuk apa? Untuk membuat semua orang bertobat, saudara. Oleh sebab itu, biarlah masing-masing cek dan kemudian dengan sungguh-sungguh ya, berusaha dan minta pertolongan, kekuatan dari Roh Kudus untuk boleh bertobat ya, kembali hidup benar di hadapan Tuhan oleh pimpinan dari Roh Kudus. Nah, apa yang seharusnya dilakukan, saudara-saudara? Mari kita membaca di dalam, atau saya bacakan di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Ini firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, saudara, tapi ini biarlah ini sekali lagi boleh berbicara dalam hati kita masing-masing, saudara dan saya, untuk kita boleh melakukan akan hal ini. Dikatakan begini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara, ini kondisi yang mirip ya hari-hari ini yang boleh terjadi di atas umat manusia. Begitu banyak masalah yang terjadi, penyakit terjadi, kesulitan terjadi, kesulitan ekonomi terjadi, kesulitan masalah sosial terjadi, masalah kesehatan terjadi, dan dialami oleh semua orang, tidak hanya 1-2 orang, tapi oleh semua orang. Nah, saudara, kemudian kalau itu semua terjadi, terus apa yang Tuhan nasihatkan pada kita? Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Saudara-saudara kita, saudara dan saya, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita adalah umat Tuhan, kita anak Tuhan ya. Dan dikatakan bahwa umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Tuhan ingin supaya kita merendahkan diri, datang dengan hati yang rendah, hati yang punya kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Nah, saudara, kadang-kadang ya ada, nah saya tidak ingin mengkritik khotbah ya, tetapi karena khotbah itu benar, tapi seringkali disalahartikan. Maksud saya begini, ada kita mendengar khotbah, oh klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Sudah tahu arti kata klaim? Klaim artinya adalah menuntut ya. Nah, Tuhan mau dituntut, saudara-saudara. Siapa kita mau mengklaim? Nah, tetapi meskipun sekali lagi saya tidak mengkritik khotbah seperti itu, karena khotbah itu sebetulnya mempunyai makna yang benar, yaitu bicara tentang iman ya, tentang iman, bicara iman. Tetapi suatu ekspresi katakan klaim janji Tuhan itu sering disalahartikan, suatu datang pada Tuhan bukan dengan kerendahan hati, tetapi dengan suatu aku klaim, nah, seperti itu. Nah, itu sikap yang salah, saudara-saudara. Sekali lagi bukan khotbahnya yang salah, itu punya pengertian bahwa tentang bicara tentang iman yang kuat, tetapi jangan disalahartikan sebagai suatu sikap hati yang menuntut pada Tuhan. Itu yang salah. Tetapi yang firman Tuhan katakan di sini adalah, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku.
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, saudara, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, sujud, cari hadirat Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Apapun yang Roh Kudus sadarkan kita, tegur kita, mari kita akui di hadapan Tuhan dengan rendah hati dan sungguh-sungguh kita menangis di hadapan Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa kita dan apa? Memulihkan negeri mereka, memulihkan kita. Nah, ini yang harus kita perbuat, ya. Jadi pertanyaan nanti yang kedua, kalau kita sudah punya pengertian bahwa tidak ada satu perkara pun yang mustahil bagi Tuhan. Apapun masalah yang aku hadapi, seberapa berat pun, seberapa pusing pun, seberapa aneh pun, seberapa spesifik pun, seberapa lain daripada yang lain, seolah-olah mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita punya pengertian itu. Dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah, tapi apakah Tuhan mau menolong aku? Maka jawabannya adalah, kalau kita datang sujud di hadapan Tuhan dengan rendah hati dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya, kita menyadari akan semua apa yang kita lakukan, kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka janji Tuhan apa? Janji Tuhan bahwa Tuhan mengampuni dosa dan kemudian memulihkan keadaan kita. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya. Dan berikutnya kita akan bicara tentang iman, ya. Yang pertama kesadaran dosa, yang kedua dari bagian 2 ini kita bicara tentang iman. Saudara-saudara, bicara mengenai iman, kepercayaan kepada Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca di dalam Yeskiel 33 ayat 11, mengatakan demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara-saudara, ayat ini mengajarkan pada kita bahwa Tuhan itu sekalipun menghukum orang Israel waktu itu karena kefasikannya. Fasik itu artinya ngerti firman tetapi menolak firman, tahu tapi menolak. Itu fasik, saudara-saudara. Nah, bangsa Israel pada waktu itu mengalami keterpurukan rohani, yang menolak firman Tuhan, hidupnya bejat sehingga Tuhan menghukum. Tetapi yang kita perlu mengerti adalah ayat firman ini mengatakan, ini hatinya Tuhan, bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, Tuhan tidak berkenan kepada kejatuhan orang fasik, tetapi justru Tuhan berkenan supaya apa? Pertobatan dari orang fasik supaya hidup. Nah, ini adalah hatinya Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki seorang pun di antara kita itu untuk terpuruk ataupun celaka. Tetapi kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, itu untuk kita membuat kita mengoreksi diri, dan kemudian kita dengan kerendahan hati tadi, kemudian kita sujud, kita datang pada Tuhan, bertobat dari segala kelakuan kita, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, maka janji Tuhan adalah kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Artinya pemulihan. Itu suatu hal yang pasti, saudara-saudara. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, ini yang kita mesti mengerti akan rencana Allah, kehendak Allah. Allah menghendaki
untuk kita hidup. Allah menghendaki untuk kita memperoleh mujizat demi mujizat, kelepasan demi kelepasan. Saudara saya dikasih Tuhan, sebagai ayat penutup pada saat ini, saudara-saudara ya, saya ingin mengajak kita memperhatikan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Dikatakan begini, Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan saudara saat ini, seberapa buruk pun yang engkau merasa engkau dalam kondisi yang sangat buruk sekalipun, apapun yang saudara alami, firman Tuhan mengatakan, minta, cari, ketoklah. Dengan kerendahan hati, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, mencari Tuhan, dan saudara mesti percaya, saat kita meminta, mencari, mengetok, kita akan memperolehnya, karena Tuhan yang sudah menjanjikannya. Kita sebagai Bapak dunia saja, ya, secara orang biasa, kita sangat sayang pada anak-anak kita, terlebih Bapak kita di surga. Dia sangat peduli, dia sangat sayang kepada kita semuanya. Tidak ada satupun di antara kita yang Tuhan tidak sayang. Namamu Tuhan tahu, jumlah rambut di kepalamu Tuhan tahu. Nah saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semuanya, tidak bicara hanya mati masuk surga, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, bagaimanakah mungkin Tuhan tidak peduli pada kita? Bagaimanakah mungkin saat kita datang sungguh-sungguh dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, bagaimanakah mungkin Tuhan tidak menolong kita? Saudara saya dikasihi Tuhan, tetap percaya pada Dia, tetap beriman, mengucap syukur pada Dia, berharap hanya pada Tuhan, maka pertolongan dari Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Nantikanlah Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari saya mengajak kita untuk berdoa, tundukkan kepala. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara semuanya. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap orang yang telah mendengarkan firman pada saat ini. Tuhan, seberapapun buruknya keadaan dari masing-masing orang ya Tuhan, Tuhan, hamba-Mu percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Apapun Tuhan sanggup lakukan. Dan Tuhan menghendaki untuk Tuhan memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman-Mu boleh sampai masuk dalam hati setiap anak-anak-Mu, pada kami semuanya. Kami boleh mengerti, dan kemudian Tuhan, kami boleh Tuhan menerima akan janji-janji-Mu, menerima pertolongan-Mu. Karena Engkau Allah yang sangat luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Mari saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, saya mengajak kembali kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mari kita perkatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu dia akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletak engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tetungga akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Mari saudara-saudara kita mengangkat tangan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, perlindungan, pertolongan, kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.